Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah kelompok 6 bagian 2 dengan judul materi akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien. Baiklah, untuk kelompok kami terdiri dari 3 orang pemateri, yaitu pemateri pertama Roni Almuldianto, pemateri kedua yaitu saya sendiri Fitian Esarjati yang juga berperan sebagai moderator, dan pemateri ketiga yaitu Abdul Aziz Aldar. Jadi untuk tidak berlama-lama lagi, saya akan persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya, yaitu kepada Roni. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Almuldianto. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai reformasi regulasi sistem pembayaran untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital. Reformasi regulasi sistem pembayaran merupakan salah satu fondasi kebijakan reformasi yang diterbitkan guna menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif. Digitalisasi ekonomi dan keuangan yang cepat mengundang hadirnya pelaku baru ke dalam industri sistem pembayaran. Di satu sisi, kehadiran pelaku baru yang didominasi perusahaan teknologi keuangan bisa menciptakan berbagai inovasi baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, di sisi lain, terdapat berbagai risiko yang perlu dimitigasi. Risiko tersebut berupa meningkatnya aktivitas shadow banking, risiko cyber, jenis fraud baru, dan persaingan usaha tidak sehat yang menyebabkan penyalahgunaan data konsumen. Kebijakan untuk melakukan reformasi pengaturan sistem pembayaran dilakukan secara terintegrasi, mulai dari payung regulasi, pelaku, dan standar melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia atau PBI yang terbagi menjadi PBI Sistem Pembayaran, PBI Penyedia Jasa Pembayaran, dan PBI Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran, serta PBI Standar Nasional Sistem Pembayaran. Bentuk reformasi yang pertama yaitu PBI Sistem Pembayaran. Dalam PBI Sistem Pembayaran terdapat 5 pokok reformasi regulasi sistem pembayaran yang diatur dalam PBI Sistem Pembayaran. Yang pertama, reformasi kebijakan akses ke penyelenggaraan sistem pembayaran. Kemudian reformasi regulasi kelembagaan sistem pembayaran terkait aspek komposisi kepemilikan saham dan pengendalian domestik. Yang ketiga, reformasi pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan sistem pembayaran berbasis resiko. Yang keempat, perluasan fungsi uji coba teknologi sistem pembayaran. Dan yang kelima, reformasi pengelolaan data dan atau informasi sistem pembayaran yang terintegrasi. Kemudian reformasi yang kedua yaitu PBI Penyedia Jasa Pembayaran dan PBI Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran. Terdapat 3 pokok reformasi yang diusung oleh PBI PJP dan PIP sebagai penjabaran PBI Sistem Pembayaran, yaitu simplifikasi dan efisiensi perizinan atau persetujuan, rekonstruksi industri dan standarisasi penyelenggaraan, dan optimalisasi pengawasan sistem pembayaran. Kemudian bentuk regulasi yang ketiga yaitu PBI Standar Nasional Sistem Pembayaran. PBI Standar Nasional Sistem Pembayaran ini adalah standar nasional sistem pembayaran yang diterapkan dalam berbagai tahapan penyelenggaraan sistem pembayaran, mulai dari pratransaksi, inisiasi, otorisasi, clearing, dan penyelesaian akhir, hingga pasca transaksi. PBI Standar Nasional Sistem Pembayaran juga menegaskan kewenangan Bank Indonesia dalam penyusunan, penetapan, dan pengelolaan standar nasional. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu infrastruktur sistem pembayaran yang 3I. Maksud 3I di sini adalah integrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas. Infrastruktur sistem pembayaran yang 3I adalah infrastruktur yang memungkinkan proses pembayaran dilakukan secara seamless dari titik awal transaksi hingga proses settlement atau end-to-end. Bentuk dari infrastruktur ini adalah BIFAS. Nah, BIFAS adalah infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara real-time, aman, efisien, dan tersedia di setiap saat. BIFAS diperkenalkan dan diimplementasikan secara bertahap sejak Desember 2021 dengan prioritas awal adalah transfer kredit individual. Tujuan dari pengembangan BIFAS ini yaitu yang pertama,
mendukung konsolidasi industri sistem pembayaran nasional dan integrasi ekonomi keuangan digital secara end-to-end. Yang kedua, merupakan national driven yang berjalan dengan peraturan Bank Indonesia, yaitu PBI Sistem Pembayaran, PBI Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran, dan PBI Penyedia Jasa Pembayaran, serta prinsip sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Yang ketiga, selaras dengan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan, baik moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran untuk mendukung terciptanya ekosistem yang integrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas. BI Fast diperlukan untuk mengonsolidasi industri sistem pembayaran nasional dan integrasi ekonomi dan keuangan digital. BI Fast diharapkan dapat menjadi solusi untuk integrasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Roni yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah materi yang kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Fitana Serjati, yaitu judul besar materi kedua adalah perluasan ekosistem sistem pembayaran melalui standarisasi QRIS dan SNAP. Perkembangan media sosial saat ini digunakan sebagai media untuk berinteraksi dengan orang lain dan menggunakannya untuk memperluas jaringan. Interaksi antara masyarakat melalui media sosial dapat menjadikan media sosial sebagai salah satu media yang bermanfaat bagi sebuah bisnis. Banyak bisnis yang menggunakan media sosial sebagai tempat yang potensial untuk menjual produknya. Dengan berkembangnya perdagangan sosial, banyak orang mulai mempromosikan bisnis pada media sosial. Sejumlah langkah terus dilakukan termasuk perluasan ekosistem QRIS, penggunaan big data, aplikasi API, application programming interface, serta pengawasan fraud dan cyber pada pembayaran digital untuk mendukung e-commerce. Diperlukan adanya suatu sistem pembayaran berbasis internet payment system, yang mengubah aliran pembayaran tradisional atau manual menjadi sistem pembayaran online. A. Standar Nasional QR Pembayaran QRIS. Quick Response Code Indonesia Standard atau biasa disingkat QRIS, dibaca QRIS, adalah penyatuan berbagai macam QR Code dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran PJSP menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menggunakan QR Code wajib menggunakan QRIS. Saat ini dengan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun, baik bank dan non-bank, dapat digunakan oleh masyarakat. Dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi, berlogo QRIS. Meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia di aplikasi yang digunakan. Ada beberapa macam subbab QRIS, yaitu yang pertama ketentuan QRIS. QRIS mengkomodir dua model penggunaan QR Code pembayaran, yaitu Merchant Present Mode (MPM). QR dikeluarkan melalui suatu device seperti mesin atau smartphone dan gratis. Customer Presented Mode (CPM). Pelanggan cukup menunjukkan QRIS yang ditampilkan dalam aplikasi pembayaran. Pelanggan kemudian di-scan oleh merchant. Yang kedua, keunggulan QRIS. Ada beberapa keunggulan dalam menggunakan QRIS, yaitu transaksi yang mudah, transaksi yang cepat, mencegah uang palsu beredar, alternatif pembayaran yang beragam, kemudahan mendaftar sebagai merchant, praktis dipantau dan dianalisis. Yang ketiga yaitu manfaat. Beberapa manfaat yang akan didapatkan ketika menggunakan QRIS sebagai alternatif pembayaran. Yang pertama, mengikuti tren. Pembayaran secara non-tunai digital berpotensi untuk memperluas jaringan penjualan karena memiliki alternatif selain cash. Yang kedua, pengelolaan uang tunai. Anda tidak perlu lagi menyediakan uang kembalian. Yang ketiga, transaksi secara aman. Ketika ingin melakukan transaksi, Anda tidak perlu membawa banyak uang kas yang bisa berisiko terjadi pencurian dan kehilangan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang nomor 2, yaitu B. Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP). Standar Nasional Open API Pembayaran yang selanjutnya disingkat SNAP adalah Standar Nasional Open API Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif, mendorong integrasi, interkoneksi,
interoperabilitas serta keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran, dan untuk meningkatkan praktik pasar market practice yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. SNAP disusun oleh Bank Indonesia bersama dengan perwakilan industri sistem pembayaran dengan mencakup 1. Standar teknis dan keamanan, standar data, serta spesifikasi teknik SNAP yang dipublikasikan dalam laman developer site. Yang kedua, pedoman tata kelola dalam penyelenggaraan keterhubungan Open API pembayaran. Baiklah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi berikutnya akan disampaikan oleh Abdul Aziz. Kepada Aziz, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penguatan UMKM melalui digitalisasi untuk akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif. Program pengembangan UMKM dilaksanakan melalui 3 pilar kebijakan, yaitu penguatan korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan untuk mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif, dan adaptif. Untuk itu, Bank Indonesia mendorong optimalisasi pemanfaatan digitalisasi di berbagai aspek dalam proses bisnis UMKM, yaitu pada sisi produksi, akses pemasaran, akses keuangan, dan transaksi pembayaran. Bank Indonesia melakukan program onboarding UMKM untuk menumbuhkan digital mindset dan meningkatkan kapasitas UMKM dalam memanfaatkan berbagai saluran pemasaran digital yang sesuai dengan karakteristik usahanya. Program onboarding dilakukan secara komprehensif selaras dengan tahapan dalam mengadaptasi teknologi digital, yaitu meliputi digital skill and mindset, digital presence, digital onboarding, dan digital marketing, serta digital operation. Peluang keberhasilan pemasaran daring juga akan semakin besar apabila UMKM menjual produk sesuai dengan permintaan dan karakter pasar daring yang dipilih. Saluran pemasaran daring juga diyakini dapat membuka akses bagi UMKM hingga ke pasar global. Pemanfaatan e-commerce dapat mempermudah proses transaksi, pembayaran, layanan logistik internasional, dan pergudangan. Secara umum, model bisnis e-commerce ekspor terdiri dari e-commerce retail dengan model business to consumer dan e-commerce dengan model business to business. Digitalisasi juga dilakukan terhadap pembiayaan untuk membantu meningkatkan UMKM. Bank Indonesia mendorong perluasan pemanfaatan sistem informasi aplikasi pencatatan informasi keuangan atau SIAPIK untuk mempermudah UMKM menyusun laporan keuangan secara digital. Bank Indonesia terus melakukan sinergi dengan berbagai pihak baik dari pemerintah pusat, daerah, OJK, perbankan, dan lembaga keuangan non-bank untuk mensosialisasikan penggunaan SIAPIK sehingga implementasi lebih masif dan berkesinambungan. Terima kasih kepada Aziz yang telah menyampaikan materinya. Maka sampai sini berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan bila ada kekurangan ataupun yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.